Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jemaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita,
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita meningkatkan iman dengan sebenar-benarnya, dengan percaya kepada Allah sebenar-benarnya, dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah rahimakumullah, hari ini saya membaca berita di media sosial, yang mana di berita tersebut yang saya baca ada seorang laki-laki yang berstatus sebagai seorang suami telah membunuh tetangganya, yaitu seorang ibu-ibu, yang mana ternyata kasus yang terjadi ini berasal dari seorang ibu-ibu itu. Ibu-ibu ini ternyata menyampaikan kepada si laki-laki itu yang membunuhnya bahwa kamu itu laki-laki lemah, sudah berapa tahun menikah tapi tidak punya anak. Sampai-sampai yang menyakitkan hati seorang laki-laki ini sehingga membunuh perempuan tersebut, yaitu menyampaikan, mending kamu cerai, berikan istrimu itu pada orang lain. Kemarin-kemarin juga saya membaca berita tentang seorang istri yang divonis oleh hakim dipenjara 6 bulan. Karena apa? Karena si istri ini berselingkuh dengan seorang sopir truk, sehingga di situ dengan pasal perzinaan si perempuan ini dibuih atau dipenjara selama 6 bulan. Jamaah rahimakumullah, mungkin kita sering membaca berita-berita yang mana itu adalah berita-berita yang mungkin dulu, mungkin saya waktu kecil, ini berita ini jarang sekali ada dalam koran-koran atau media televisi. Akan tetapi sekarang para jamaah rahimakumullah, kasus-kasus tersebut sering muncul, bahkan setiap hari muncul kasus-kasus yang mana di situ kalau kita tarik lagi dalam agama kita, bahwa ternyata banyak masyarakat yang belum terlalu paham dengan agama kita itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, mungkin bagi orang-orang seperti ibu-ibu yang telah dibunuh tadi, itu adalah kata-kata yang biasa yang dilontarkan, membuli orang-orang yang belum menikah atau yang sudah menikah, itu menjadi sebuah omongan yang biasa. Akan tetapi mereka tidak memperdulikan orang yang sedang diomongkan. Padahal Rasulullah menyampaikan, qul khairan aw liyasmut, berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Jamaah rahimakumullah, mungkin memang di zaman ini, di tahun-tahun ini, banyak sekali tanggung jawab yang harus kita laksanakan, banyak amanah yang harus kita pikul, banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Akan tetapi para jamaah rahimakumullah, jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan agama kita. Mari kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kasus-kasus yang terjadi itu tidak akan terulang lagi, karena pemahaman kita terhadap agama kita sendiri itu menjadi lebih baik. Karena dengan kita belajar, kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka daripada itu para jamaah rahimakumullah, insya Allah di masjid ini mengadakan kajian-kajian rutin dan sudah disampaikan, di-share kepada para jamaah. Maka mari kita hadiri kajian-kajian tersebut, kajian Al-Quran, kajian hadis, yang mana tujuannya adalah untuk kita sendiri sebenarnya, untuk para jamaah semuanya, untuk meningkatkan kualitas keagamaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau agama kita kurang, dengan pemahaman yang kurang, sehingga terjadilah kasus-kasus itu terjadi. Kasus ibu yang terbunuh, kasus istri yang selingkuh, perzinaan dan lain sebagainya. Jamaah rahimakumullah, mari kita tata ulang lagi hati kita. Kita tata ulang lagi pikiran kita. Kita tata ulang lagi kehidupan kita agar menjadi lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah rahimakumullah, kehidupan kita ini tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk menyembahku. Sehingga tujuan hidup kita, mulai dari kita lahir sampai kita mati, itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya untuk mencari uang sebanyak-banyaknya, akan tetap kita beribadah kepada Allah, sehingga kita nanti pada saat meninggal, pada saat hari kiamat nanti, kita kembali ke surganya Allah. Karena sebenarnya kita manusia itu adalah makhluk penghuni surga, maka kita nanti kembalinya harusnya ke surga lagi. Dengan cara apa? Dengan mengikuti aturan-aturan Allah yang telah Allah cantumkan dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, ditulis dalam sebuah hadis, sehingga di situ jamaah rahimakumullah, kehidupan kita tertata, kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Karena tujuan lagi itu tadi, tujuan kita adalah kembali kepada Allah, hidup di dunia ini untuk menyembah Allah dan kembali kepada surganya Allah. Jangan sampai para jamaah rahimakumullah, naudzubillah min dzalik, nanti pada saat kita di akhirat kelak, kita malah masuk pada nerakanya Allah. Naudzubillah min dzalik. Maka daripada itu para jamaah, mari kita bersama-sama di sini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dengan betul-betul menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Sebagaimana tadi, jangan sampai mulut kita ini mencaci orang lain sehingga membuat orang lain melakukan sesuatu yang mana itu tidak baik dan bahkan mencelakai diri kita. Itu salah satu ajaran Rasulullah. Qul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama selalu berusaha sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berniat dalam kehidupan kita. Semua yang kita lakukan di kehidupan kita, mulai bangun pagi sampai kita tidur kembali, kita niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, mari kita tata niat kita kembali, karena niat itu menentukan ibadah-ibadah yang kita lakukan sehari-hari kita. Karena dengan niat, maka ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan pahala sesuai apa yang kita niatkan.
Kita niat sholat subuh, maka Allah akan memberikan kita pahala sholat subuh. Kita niat bekerja karena Allah untuk mencari nafkah, maka Allah akan memberikan pahala kita pada saat mencari nafkah. Jangan sampai pada saat kita bekerja tidak ada niat sama sekali, hanya ingin mencari uang selesai. Karena akhirnya pekerjaan yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah kepada Allah. Maka setiap apa yang kita lakukan, mari kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita juga bisa menata diri kita kembali. Kalau ternyata kita niat karena Allah, pasti pekerjaan kita adalah pekerjaan yang halal. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita jaga niat kita, jaga ibadah kita, sehingga nantinya pada saat Allah memanggil kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.